bisa melakukan puasa Ramadan itu dengan lebih baik. Semua orang tercerahkan bahwasanya konten digital ini memang sangat bermanfaat. Kemudian ada konten-konten Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Inspiri. Sekarang kita ada sesi diskusi bersama salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Syarif Mahmud, membahas tentang Ramadan dan konten digital. Bagaimana konten digital dapat mempengaruhi pengalaman Ramadan umat muslim menurut Bapak? Baik, konten digital itu sangat banyak pengaruhnya di dalam pengalaman umat muslim di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu dengan video-video pendek, kemudian ada konten-konten Islami. Itu semua sangat bermanfaat untuk, misalnya ada yang kurang paham tentang hukum-hukum puasa Ramadan, kemudian apa aja sunnah-sunnah yang ada di dalam bulan Ramadan, apa amal-amal terbaik yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Nah, melalui video-video pendek, kemudian juga dengan berbagai info dari web, itu bisa menambah pemahaman daripada sahabat-sahabat semuanya untuk bisa melakukan puasa Ramadan itu dengan lebih baik dan dengan ilmu, sehingga puasanya itu bisa diterima. Nah, itu adalah salah satu contoh konten digital yang baik. Insya Allah konten digital itu sangat bermanfaat untuk melangsungkan puasa Ramadan. Begitu menurut saya. Jawabannya cukup menarik, tapi masih banyak nih pertanyaan dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana peran konten digital untuk mendukung aktivitas sosial dan amal di bulan Ramadan? Nah, peran konten digital ini di dalam aktivitas di bulan Ramadan itu juga sangat-sangat luar biasa. Misalnya ada orang-orang yang pengen menyalurkan zakatnya, tapi dia tidak tahu kemana dia akan menyalurkan. Nah, melalui konten-konten digital ini, mereka bisa ngelihat melalui video-video pendek. Di situ ada tempat-tempat di mana mereka bisa menyalurkan zakat fitrahnya ataupun zakat malnya. Sehingga apa? Mereka merasa termudahkan. Ataupun dengan melalui web semuanya itu bisa membuat semua orang tercerahkan bahwasanya konten digital ini memang sangat bermanfaat bagi kelangsungan daripada kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam bulan Ramadan. Kalau menurut Bapak Habib, bagaimana konten digital membantu umat muslim dalam menjalani ibadah puasa dengan lebih baik? Konten digital ini seperti dua mata pisau. Kenapa saya katakan seperti dua mata pisau? Jika seseorang misalnya tukang sayur menggunakannya untuk memotong-motong sayurnya, kemudian untuk memotong-motong buah, maka konten digital ini menjadi sangat-sangat baik di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ada juga, hati-hati juga, karena apa? Konten digital ini juga kadang-kadang kalau kita ada informasi-informasi yang kurang baik. Nah, kalau kita sudah menggunakan itu, maka yang terjadi adalah malah konten digital itu akan membuat informasi-informasi yang tidak baik. Maka dengan menggunakannya, menggali informasi yang baik, insya Allah konten digital ini bisa menjadi baik dalam kehidupan kita sehari-hari.
Oke, ya untuk selanjutnya, lalu bagaimana jika sedang asik-asiknya nih kita lihat media sosial, apalagi kan muncul sekarang namanya TikTok yaitu FYP, goyang-goyang, dan tidak sengaja kita melihat auratnya lawan jenis itu, bagaimana sih hukumnya? Apakah batal atau gimana? Melihat video yang tidak baik itu tidak ada di dalam hukum yang membatalkan puasa. Hanya saja pahala puasanya menjadi berkurang. Seperti itu. Tetapi bagi kita, ketika kita misalnya sedang melihat informasi yang baik, mulai konten digital, lalu ada berseliweran informasi-informasi yang tidak baik, kita skip aja. Jadi sesuatu itu kalau misalnya ada gambar-gambar yang tidak baik, yang melihatkan auratnya apa segala macam seperti pertanyaan tadi, kita skip aja. Jadi kalau sesuatu yang tidak disengaja itu kita tidak mengurangi pahala kita. Yang penting niat kita itu adalah bukan untuk melihat hal itu. Maka seperti yang saya bilang tadi, hati-hati dengan konten digital ini juga. Karena apa? Ini bisa, kalau kita maklum kayak anak-anak muda itu ketika ada sesuatu yang seperti itu lalu bersemangat. Nah, itu adalah salah satu tantangan di dalam konten digital. Tapi kalau memang niat kita itu untuk menjaga kebersihan hati kita, untuk membuat puasa kita menjadi lebih baik, insya Allah dengan adanya konten digital ini kita akan menjadi sangat baik. Oke, untuk yang terakhir nih, tadi kan bisa dibilang kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Ya. Nah, kalau misalnya kita lagi menunggu nih untuk berbuka puasa ataupun sedang bosan, ketika saat puasa kan kebanyakan orang itu mencari atau melakukan aktivitas yang lainnya seperti bermain game. Nah itu kadang suka mengeluarkan kata-kata yang kurang baik lah. Ya. Nah itu sama juga atau seperti apa? Baik, ini pertanyaan bagus sekali. Kenapa saya bilang bagus? Ini yang sehari-hari terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya bermain game, melakukan sesuatu yang kalau orang Arab bilang itu mayanfa, tidak ada manfaatnya, itu sudah mengurangi daripada nilai puasa itu. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh keberkahan di sepanjang waktunya. Dari mulai kita sahur sampai kita berbuka sampai malamnya, itu ada waktu-waktu yang sangat-sangat mulia. Jadi jangan sampai kita menghabiskan waktu itu dengan hal-hal yang kurang baik, seperti kita main game, melihat sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, di dalam konten digital ini kita bisa memilah dan memilih apa yang terbaik yang untuk kita lakukan. Seperti contohnya ada video-video seorang ustadz yang sedang menerangkan tentang apa amal terbaik yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian apa-apa saja ibadah-ibadah yang pahalanya berlipat ganda di bulan Ramadan. Kemudian kemana kita akan memberikan informasi. Mungkin orang pengen tahu kemana mereka akan menyumbang. Dengan adanya konten digital ini akan lebih banyak informasi-informasi yang bisa kita dapatkan. Nah, dengan begitu kita akan terhindar daripada perbuatan yang sia-sia. Nah, karena apa? Nabi bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya apa? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan imanan wahtisaban, dengan iman dan wahtisaban itu dengan perhitungan. Perhitungan itu artinya apa? Memperhitungkan jangan sampai apa yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Ibadah-ibadah kita itu menjadi sia-sia, sehingga kita itu ketika misalnya kita melihat konten ada yang nggak baik, kita hilangkan, kita skip. Ada game yang biasa kita mungkin lakukan di luar bulan Ramadan, kita jangan main dulu. Kita lebih baik kita baca Quran, kita lihat ustadz-ustadz memberikan ceramahnya. Mungkin kalau
kita bosan dengan hal yang terlalu dalam seperti itu, ya mungkin kita bisa sambil mencari info-info kesehatan. Saya rasa itu lebih baik daripada kita main game, menghabiskan waktu seperti itu. Orang banyak menghabiskan waktu dengan main game, melakukan sesuatu yang sia-sia. Dia nggak tahu bahwasanya dia itu puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena apa? Tidak berpuasa dengan imanan wahtisaban. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan hawa nafsu kita. Itu adalah kunci kita berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah dengan begitu nantinya di ujung daripada hadis itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila seorang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan imanan, dengan memperhitungkan baik buruknya apa yang kita lakukan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan di akhirnya nanti kita akan kembali fitri seperti bayi yang baru dilahirkan. Seperti itu. Nah, saya sampaikan bahwasannya konten digital ini sangat-sangat oke, sangat-sangat baik apabila kita menggunakannya di jalan yang baik, insya Allah. Oke Pak Habib, tadi kan jawaban-jawaban yang diberikan Pak Habib kan sangat memberikan gambaran atau memberikan inspirasi. Nah, saya mau tanya yang terakhir, bagaimana sih closing statement perihal Ramadan dan konten digital menurut Pak Habib? Ya, baik. Saya lebih memfokuskan konten digital ini pada Gen Z. Kenapa? Karena memang bisa dikatakan 90% yang menggunakan konten digital ini adalah Gen Z. Betul. Sedangkan yang yang sudah generasi old mungkin sudah jarang ya. Mungkin sekali-sekali adalah yang menggunakan seperti itu. Nah, pesan saya, pinter-pinterlah memilah dan memilih konten-konten yang baik untuk didengarkan, untuk dilihat. Karena apa? Ada satu ini yang kadang-kadang terlupakan. Kalau kita ada amal jariah, tahu pasti semuanya amal jariah. Tapi ada yang terlupakan. Apa yang terlupakan? Dosa jariah. Saya kasih contohnya seperti ini. Ada satu video pendek yang memperlihatkan aurat. Lalu dengan cekatan kita menganggap itu sebuah guyonan. Kita mengirimkan ke sebuah grup yang isinya hanya 4 atau 5 orang. Lalu dari grup itu dikirimkan lagi, ada orang lagi yang iseng yang bercanda ngirimin lagi, lalu kirimin lagi. Apa akibatnya? Akibatnya orang pertama yang mengirimkan video tersebut dia mendapatkan yang disebut dengan dosa jariah. Jadi dosa jariah yang tadinya dia hanya sekedar ingin bercanda, dia mendapatkan dosa. Di sini dia di grup ini dia mendapatkan 2 orang mengirimnya. Di sempat sana mungkin 10 orang yang mengirimkan lagi. Sampai dia meninggal pun dia tetap mendapatkan dosa itu. Jadi selama orang mengirimkan video-video tersebut, maka dia akan selalu mendapatkan kiriman dosa. Nah, itu ada suatu hal yang merugikan. Kelihatannya sepele, tapi itu akibatnya sangat-sangat fatal. Nah, begitupun kalau kita mengirimkan video-video motivasi, video-video yang baik, mengajak pada kebaikan. 1 orang mengirimkannya, 2 orang mengirimkannya lagi, sampai orang. Selama orang masih mengirimkan, melihat video-video yang baik tersebut, dia akan mendapatkan pahala. Bahkan sampai dia meninggal pun dia akan terus mendapatkan kiriman pahala. Itu yang disebut dengan salah satu amal jariah. Nah, teman-teman Gen Z harus bisa memilah, bisa memilih tontonan, bacaan yang baik dan itu bermanfaat bagi kita. Karena apa? Anak muda itu biasanya sukanya leh-leh, sukanya rebahan. Ada yang bahkan disebut dengan generasi rebahan. Anak Gen Z harus mantap, harus semangat, harus punya motivasi, harus bisa memberikan warna yang baik bagi saudara-saudaranya. Insya Allah melalui konten digital
kita akan tambah baik, kita akan tambah bagus, kita akan tambah beriman, kita akan tambah berakhlakul karimah. Insya Allah. Itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang baiknya dari saya dan yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang jeleknya pasti datang daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti bisa disimpulkan kalau bulan Ramadan ini bulan yang baik, lakukan semuanya dengan kebaikan. Betul sekali. Karena pahalanya berlipat dan Betul. kalau kita melakukan keburukan juga dosanya berlipat. Betul sekali. Subhanallah, tadi kita udah dengar jawaban dari Pak Syarif Mahmud atau Pak Habib untuk perihal konten Ramadan, konten digital dan Ramadan. Sekian untuk diskusi hari ini. Mungkin nanti sahabat Inspiring menunggu lagi ya konten-konten berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.